untuk langkah selanjutnya, apabila sudah ketemu di bagian-bagian speaker, terusan bagian catu daya dan bagian inputnya semuanya, dan sudah bisa diaktifkan dengan menyala dengan normal, kita tinggal langsung mencoba merangkaikan dengan satu buah tone control ataupun equalizer sebagai penghalus nada. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama channelnya Ardi Tason, yang mana di sini kita mempelajari tentang elektronika. Dan video untuk kali ini yaitu meneruskan dari video sebelumnya, yang mana di video sebelumnya yaitu kita telah mencoba mengaktifkan satu buah power amplifier, dan si modul tersebut atau kit tersebut atau yang disebut rangkaian elektroniknya itu yang dipergunakan dari bahan bekas yang sudah tidak terpakai. Nah, dan yang saya rasa untuk yang kemarin itu masih terbilang mudah, karena kita cuma mencoba menyambungkan bagian setrum dan bagian speaker. Kita telah mengetahui di bagian inputnya itu untuk mengaktifkan satu buah amplifier, yang mana kit tersebut didapat dari satu buah modul kit radio. Nah, dan untuk kali ini kita akan mencoba mengaktifkan satu buah power amplifier lagi, dan ini didapat dari TV Polytron, yang mana saya sudah memotongnya. Nah, ini potongan dari satu buah kit TV Polytron, dan si power amplifier ini mempunyai 1.2 atau 2.1, yang mana punya stereo dan mempunyai subwoofernya. Jadi ada bagian 3 speaker. Yang pertama satu untuk speaker subwoofer, dan yang keduanya yaitu bagian RL atau bagian stereonya. Dan yang pastinya bagi Anda pemula kemungkinan sudah mencoba dan tidak dapat menyala karena di sini mempunyai bagian standby, dan kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana untuk mengaktifkan si power amplifier ini sehingga bisa aktif kembali dengan setelah kita potong di bagian power amplifiernya saja. Kayak kita cari di bagian speakernya di mana, terusan bagian strumnya di mana, dan di bagian inputnya di mana. Dan kita akan langsung nanti mengecek menggunakan audionya. Baik, kita langsung saja ke TKP. Baik, untuk mengaktifkan sebuah amplifier, yang mana amplifier ini didapat dari sebuah TV Polytron yang sudah saya potong, dan saya ambil ini bagian dari bagian amplifiernya. Dan untuk langkah pendukung, saya persediakan satu buah trafo 12 volt dengan ampere 350 mA. Kemudian satu buah speaker. Saya pergunakan speaker satu saja karena ini nanti cuman untuk pengetesan apakah bisa menyala atau tidak. Jadi walaupun di sini ada bagian subwoofer, terusan ada bagian speaker RL-nya atau bagian stereo, kita pengetesannya satu persatu. Sebagai alat pendukung yang selanjutnya, saya sediakan sebuah jack. Jadi saya tidak menggunakan volume. Nanti setelah masuk bagian jack untuk bagian inputnya, nah maka saya coba pengetesan menggunakan audionya menggunakan HP. Nah, untuk yang lebih penting dalam pengetesan sebuah power amplifier, kita harus mengetahui dulu IC-nya atau tipe IC-nya itu berapa, dan kita bisa melihat ke Google untuk melihat data setnya.
dan saya sudah gambarkan. Untuk tipe IC yang ada di sini itu menggunakan STA 540, yang mana si IC tersebut kalau melihat dari data resetnya di sini ada PCC 12 volt sampai 16 volt untuk kekuatan tegangan, dan untuk di bagian pengeluaran speaker untuk stereo 8 watt sampai 12 watt, dan bagian subwoofer itu 16 watt sampai 26 watt. Jadi cukup lumayan besar untuk di bagian watt, apalagi di bagian subwoofer. Jadi kalau untuk nantinya itu dibikin sebuah speaker aktif dengan yang menggunakan speaker subwoofer, itu cukup lumayan bisa dipergunakan dengan sangat, suaranya itu sangat lumayan besar ya. Dan kalau kita melihat data resetnya di sini, kita melihat di perdekat untuk jalur 14 dan 15 di sini untuk bagian jalur speaker. Selanjutnya untuk bagian kaki 1 dan 2 ini untuk di bagian stereo, bagian speaker stereo. Lalu kemudian untuk bagian input ada di kaki 4 dan 5. Selanjutnya bagian input bagian subwoofer itu ada di kaki 12. Sebentar kita cek, 12 dan 11 itu disatukan, dan ini menjadi input untuk bagian subwoofer. Selanjutnya untuk bagian ground, ada di 8 dan 9. Untuk 7 itu bagian standby. Nah, kebanyakan bagi para pemula, kenapa si audio atau power amplifier yang kita aktifkan dari bekas itu tidak bisa menyala? Kemungkinan itu bagian standby tidak terpasang, dan kemungkinan bagian standby yang dipergunakan di rangkaian tersebut ada yang menggunakan resistor 10 kilo ataupun juga catu daya yang masuk ke bagian kakinya itu harus 5 volt dan lain sebagainya. Itu tergantung dari kit atau dari modul si IC utamanya. Nah, kalau lihat ke sini, di sini banyak sekali komponen-komponen SMD yang mungkin ini ada bagian transistor, ada dioda, dan ada resistor juga, yang mungkin kalau kita melihatnya cukup lumayan rumit, tapi tidak begitu kita memacu ke rangkaian yang ini saja. Nah, bagaimana cara pengaktifannya? Kita coba langsung untuk menyambungkan dulu. Nah, ini di bagian speakernya. Kita tes dulu untuk bagian subwoofer. Kita singkirkan dan kita sambungkan bagian kabel speaker ke subwoofernya. Ini untuk jalur bagian subwoofer. Ini sudah disambungkan untuk bagian subwoofer. Langkah selanjutnya kita melihat untuk menyambungkan ke bagian ground. Nah, untuk bagian ground ini mungkin di sini jalurnya ada di kaki berapa, kita lihat dulu. Kalau melihat ke data reset ini ada di kaki 8 dan kaki 9. Bisa dilihat di sini kaki 1, kaki 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 8 dan 9 ini ada jumper yang masuk ke sini. Berarti ini bagian ground.
Tapi di sini juga ada bagian ground yang pinggir yang masuk itu ke bagian jumper untuk kabel stereo. Bisa dilihat ini ada satu soket, yang mana soket ini untuk bagian speaker. Kalau kita cek untuk bagian jalurnya, ini masuknya ke jalur 1 dan jalur 2 untuk bagian plusnya, sisi kiri dan sisi kanan. Dan untuk bagian tengah di sini ada bagian jumper langsung ke bagian tengah masuk ke sini, dan satunya lagi sama. Nah, ini masuk ke bagian tengah juga, yang berarti ini bagian min untuk keduanya, dan bagian sisi kiri dan sisi kanan itu bagian plus, yang mana si bagian soket yang ada di sini itu untuk bagian RL, karena setelah saya cek itu nyambungnya ke jalur kaki 1 dan kaki 2 di kaki IC. Nah, yang ada ini. Nah, maka untuk sekarang kita coba dulu bagian subwoofer dan kita sambungkan. Yang tadi untuk bagian ground itu ini kaki 8 dan 9 yang ada jumper ke sini, dan kita sambungkan dulu bagian ground yang ada di sini yang 2, karena kemungkinan saja ini tidak menyambung, yang nantinya itu tidak bisa menyala. Sini sudah saya sambungkan. Untuk bagian ground kita tempelkan dulu. Untuk bagian groundnya, kabel ground dari trafo. Nah, untuk selanjutnya kita memasukkan bagian tegangan, bagian plus. Kalau melihat dari data resep itu PCC berada di kaki 13 dan kaki 3. Nah, ini ada satu titik-titik, satu jumper kaki 3 dan kaki 13 itu bagian PCC. Kita lihat 1, 2, 3. Nah, untuk yang ini ada jumper ke sini, bisa dilihat dari kaki 1, 2, 3. Dari kaki 3 ada jumper di sini, dan di sini juga ada jalur yang masuk langsung ke kaki 13. Kita setelah itu melihat jalur di bagian standby. Untuk bagian standby itu ada di kaki 7. Nah, kalau kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ada satu buah elko yang masuk ke bagian ground, berarti sama seperti yang ini. Untuk elko-nya 10 mikrofarad, dan di sini juga 10 mikrofarad pas 50 volt. Terus ada resistor 10 kilo yang masuk ke bagian tegangan, itu untuk pengaktifannya. Dan saya rasa di sini ada resistor SDM yang kecil yang masuk itu ke bagian tegangan. Nah, jadi kemungkinan ini resistornya pas 10 kilo. Mudah-mudahan saja. Kita coba sambungkan saja. Bisa ambil dari sini saja yang dekat. Walaupun kalau kita lihat di rangkaian di sini untuk elko catu dayanya tidak ada kemungkinan kepotong, ada di jalur yang besarnya. Karena ini saya potong untuk bagian powernya saja.
sudah disambungkan untuk bagian strum, dan kita coba tes dan kita akan mencari bagian input apakah bisa menyala atau tidak. Kita coba colokan. Ternyata belum menyala. Kita cari dulu untuk bagian inputnya. Input untuk bagian subwoofer itu ada di kaki 12 dan kaki 11. Berarti ada di bagian sini. Ini 15, 14, 13, 12 dan 11 di sini. Nah, berarti sudah ada. Masuk untuk jalurnya berarti nah, masuk ke sini. Nah, di sini ada banyak komponen SDM dan kemungkinan ini untuk menjumper supaya tidak noise ataupun menghambat bagian input. Itu kalau kita bisa melihat ada yang ke bagian ground. Kalau memang itu untuk bisa dibuang dan tidak menyebabkan suara cacat, itu bisa saja. Oh, berarti ada di sini. Nah, ini ada satu elko. Kita bisa tes langsung memakai audio. Kita pasangkan dulu untuk di bagian jacknya. Kita cari bagian ground. Mana lagi yang ada ground? Nah, kemungkinan ini. Tadi itu untuk ground itu di kaki 8 dan 9. Nah, ini 8, 9 dan ini ada satu jumper dan saya memasang ground di sini. Kita pasang untuk bagian input. Dan kita coba masukkan ke HP. Sudah ada. Baik, cukup. Saya rasa untuk di bagian subwoofer itu berarti sudah aktif. Kita coba alihkan ke bagian stereo, dan kemungkinan untuk bagian stereo juga, kalau di bagian subwoofer sudah aktif, kemungkinan di bagian stereo juga sama. Berarti sudah bisa kita nanti dirangkai atau dirakit menjadi sebuah amplifier. Belum dicabut.
kita coba alihkan. Untuk bagian ground itu ada di tengah, kita sambungkan dulu ke bagian tengah dan kita ke sisi bagian kanan dulu. Sini sudah tersambung untuk bagian stereonya. Setelah tadi bagian subwoofer, kita colokan kembali. Kita cari untuk bagian input ada di kaki 4 dan 5. Berarti ada di sini 3, 4, 5. Untuk pengetesannya, kalau memang kurang kerasa untuk sentuhan tangan, kita coba pakai alat obeng. Nah, berarti ini ada di kaki nomor 4 dan nyambungnya kemana? Oh, ke sini. Ke bagian, nah ada di sini. Di sini untuk bagian input ada di kaki nomor 4 dan kaki nomor 5. Dan ternyata kalau dilangsungkan ke bagian kaki IC-nya itu akan mengakibatkan suara pecah. Tapi setelah komponen yang ada di sini, misalkan kemungkinan ini gak tahu kondensator ataupun resistor, yang jelas ada hambatan dulu untuk masuk ke bagian kaki inputnya yang nomor 4 dan nomor 5 untuk stereo. Dan setelah saya coba sambungkan ke bagian sini, setelah komponen satu ini, ternyata suaranya bisa normal. Dan kemungkinan itu untuk menghambat supaya suara tidak begitu besar masuk ke bagian input atau ke kaki inputnya. Dan kemungkinan juga jika menghambat seperti yang saya tadi bilang, bahwa untuk bagian transistor yang ada di sini itu bisa dihilangkan. Dan ini yang satunya lagi untuk RL-nya yang ada sebelah sini, itu nyambung ke bagian kaki 5, input yang 5. Itu sama, yang transistor ini bisa dibuang karena ini bisa, karena tadinya dari asli TV-nya itu untuk pengaktifan atau bagian mute ya. Kita tes coba. Nah, ini sudah normal. Dan tadi bagian subwoofer sudah, bagian stereo sudah, dan kita bisa untuk dirangkaikan dengan modul audio yang lainnya seperti tone control atau equalizer. Untuk langkah selanjutnya, apabila sudah ketemu di bagian-bagian speaker, terusan bagian catu daya dan bagian inputnya semuanya, dan sudah bisa diaktifkan dengan menyala dengan normal, maka untuk langkah selanjutnya kita tinggal langsung mencoba merangkaikan dengan satu buah tone control ataupun equalizer sebagai penghalus nada. Dan untuk di bagian trafo bisa diganti dengan amperan yang mungkin menggunakan ampernya itu kisaran 3 ampere, paling besar 5 ampere. Dan untuk voltase bisa di 14 volt. Kalau di 16 volt itu maksimumnya. Itu insya Allah bakal mengeluarkan daya watt yang cukup lumayan besar. Baik, demikian dulu untuk tutorialnya kali ini, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.